Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Barbara Aji Takilah Channel. Alhamdulillah di sore ini kembali kita jumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami tetap bersama Kak Riyadi Malarana. Selamat sore Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini kami berada di tengah alun-alun Kota Watampone, di mana di masa lalu ini merupakan alun-alun Kerajaan Bone, di mana yang berada di seputar daripada alun-alun ini merupakan bekas istana Raja Bone di masa lalu. Sekedar penyampaian bahwa di seputar ini ada bekas istana Raja Bone Andipa Benteng Petalawa yang sekarang menjadi rumah dinas Bupati Kepala Daerah Bone. Ada bekas istana Sinteruka Raja Bone ke-29, ada bekas istana Raja Bone Lapawa Karen sendiri, terus ada bekas istana Sultan Ibrahim Andi Mampanyuki. Nah, sore ini mungkin kita bahas apa Kak ya? Mungkin hari ini kita cuma menanggapi salah satu komentar dari subscriber kita, Batara Aji Takilah Channel. Ada keinginannya untuk mengetahui apa sebenarnya itu adat Pitue dan Matoa Pitue. Nah, itu yang saya lihat dari komentar salah satu subscriber kami. Alhamdulillah, ini tujuan kita membuat konten ini kayak bagaimana ada dialog aktif sebenarnya ya. Yeah. Ada interaksi feedback dari kita selaku penyaji dan juga sahabat-sahabat selaku peminat. Jadi dibutuhkan juga mungkin ada masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan bahas satu pertanyaan atau keinginan daripada salah satu subscriber kita. Alhamdulillah. Matoa Pitu dan adat Pitu. Matoa Pitu dikatakan bahwa merupakan 7 matua yang menjadi makawarang atau yang bermufakat mengangkat menurunnya Rima Tajang selaku Arumpone di sini. Jadi di mana Matoa Pitu ini dalam sejarah lalunya kita sudah bahas bahwa sebelum menurun Rima Tajang tiba datang hadir atau menurun di daerah ini terjadi Sian Rebale selama 7 generasi. Selama 7 generasi Sian Rebale muncullah 7 kelompok pemenang perang. Nah, 7 kelompok pemenang perang ini dipimpin oleh masing-masing matua. Akhirnya dikenal dengan istilah Matoa Pitue. Matoa Pitue inilah yang mufakat mengangkat memohon kepada Dewa Tasewai agar sekiranya dikirimkan tokoh yang bisa mempersatukan 7 tadi rakyat Wanua ini untuk bersatu. Singkat kisah, Tuhan Yang Maha Esa menakdirkan menurunkan Rima Tajang. Sebelumnya menurun Ibu Kakak, akhirnya dijadikanlah didolatlah menjadi Raja Bone pertama oleh Matoa Pitu. Di mana Matoa Pitu ini makawarang bermufakat mengikat satu perjanjian mengangkat menurunnya Rima Tajang sebagai Raja Bone pertama. Nah, pemerintahan Matoa Pitu ini sifatnya di masa lalu adalah desentralisasi, di mana Matoa Pitu ini tetap memerintah di daerahnya masing-masing. Dan ini berlaku sampai Raja Bone ke-10. Jadi sistem pemerintahan ini Matoa Pitu atau istilah Matoa Pitu berlangsung mulai daripada pemerintahan Raja Bone pertama menurunkan Rima Tajang, turun ke putranya, lalu masa Petepan Rebesi Raja Bone kedua, turun ke keponakannya Lasilu Kekaran Pelua, turun ke putrinya Weban Igoma Kelebih, sampai ke Raja Bone ke-10 bertahan sistem ini. Nanti di Raja Bone ke-10 ini sistem Matoa Pitu dirubah menjadi adat Pitu.
dari hal-hal yang tadi diungkapkan bahwa Matoa Pitu itu bertahan sampai Raja Bone Arumpone yang ke-10 ya. Jadi mereka tetap memimpin daerahnya masing-masing, namun memiliki pemerintahan pusat. Nah, itu Arumpone pada saat itu ya. Nah, kalau cuma bertahan sampai di Raja ke-10, apa yang terjadi selanjutnya dengan Matoa Pitu ini? Dan sebenarnya apa fungsinya dalam struktur kerajaan Bone selain memimpin daerahnya masing-masing ya? Dikatakan tadi bahwa Matoa Pitu di awal munculnya kerajaan Bone merupakan tadi tujuh polisi yang mengangkat Manurungi menjadi raja. Di mana sistem pemerintahnya Arumpone tetap memerintah di sini, daerah sini Kawarang yang sekarang ini. Matoa Pitu tetap memerintah daerahnya masing-masing. Di mana Matoa Pitu adalah Ujung, Matoa Ponceng, Matoa Tibojong, Matoa Teriatang, Matoa Riawang, Matoa Macege, dan Matoa Ta. Jadi sistem dulu adalah sistem desentralisasi, di mana Raja Bone tetap memerintah di sini dan raja-raja lain tadi ini yang Matoa Pitu tetap memerintah di daerahnya masing-masing. Di samping tadi memerintah daerahnya masing-masing, dia juga berada di dalam naungan Arumpone. Nanti setelah Raja Bone ke-10 tentu Magusila seorang ratu di kerajaan Bone, di mana itu pada waktu belum memerintah pada tahun 1602 hingga 1611. Nah, sistem berubah. Disinilah merupakan sebuah pencapaian kalau menurut saya, di mana seorang ratu di masa itu tanggap membuat sebuah inovasi dan berhasil. Karena di masa itu ini sebuah inovasi besar, di mana seorang raja yang merubah tradisi yang luar biasa, mulai dari menurunkan pertahanan leluhurnya yang berlangsung sampai ke dirinya, mulai Raja Bone pertama sampai ke-10 ke dirinya, merubah sistem yang sudah ada, merombak sistem yang sudah ada. Dari tadi Matoa Pitu yang memerintah di daerah masing-masing yang sifatnya desentralisasi menjadi sentralisasi. Beliau memanggil semua Matoa Pitu dan merubah gelarannya menjadi Adat Pitu. Yang sistem pemerintahan dirubah dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Ditarik semua pejabat ini, Matoa Pitu ini ditarik ke ibu kota istana, ke Lelebata, ke ibu kota kerajaan, di mana gelar Matoa Pitu dirubah menjadi Adat Pitu. Diberlah daerah-daerah dinas. Jadi di seputar kota Watampone ini, di sekitarnya kita masih menemui kampung-kampung, bekas kampung-kampung atau pemukiman dinas daripada Adat Pitu ini, di mana di jalan Kampung Ujung, Ponceng, Tibojong, Macege, dan lain-lain. Nah, disinilah berubah sistem pemerintahan dari Matoa Pitu menjadi Adat Pitu. Setelah perubahan itu dari desentralisasi menjadi sentralisasi, mungkin berubahlah fungsi ya. Berubahlah fungsi Matoa Pitu menjadi fungsi yang biasa dilakukan sebagai kepala pemerintahan di wilayahnya masing-masing, kemudian berubah menjadi sentralisasi. Berarti fungsi daripada Matoa Pitu menjadi Adat Pitu yang tadi berubah dari kepala pemerintahan terus masuk ke dalam dinas daripada ibu kota Watampone. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan, apa fungsi mereka dimasukkan dalam struktur struktur pemerintahan Arumpone, dan siapa yang memegang jabatan kepala pemerintahan di wilayah yang ditinggalkan tersebut? Alhamdulillah. Jadi fungsinya itu tadi, statusnya sebagai raja di daerahnya itu dilepas, ditarik ke ibu kota, di situ menjadi Adat Pitu. Di mana Adat Pitu ini tadi dikatakan bahwa 7 adat. Pertama, Arung Ujung diberi tugas menjadi biro umum.
kalau sistem sekarang. mengurusi segala yang Iya. terkait dengan kepentingan umum Iya. masyarakat. Terus yang kedua Aruma CG. Ya. Aruma CG dilantik atau difungsikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Oh, Kalau sekarang Aruti Bojong. Aruti Bojong berfungsi sebagai Menteri Kehakiman Negara. Terus Arup Ponceng berfungsi sebagai Menteri Pengamanan dan Kepolisian. Jadi sistem polisi sudah dikenal dengan sektor. iya. Terus Aruta Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Jadi Oh. sistem pendidikan edukasi sudah terkontrol, sudah terkoordinir, dan negara mengurus itu. Pendidikan. Jadi Menteri Pendidikan sudah ada sejak tahun ke-10 di Silat Raja ke-10. Terus Arus Teneteriatang mengurusi tentang keuangan negara. Beserta perangkatnya di bawah. Jadi segala simak-simak apa segala semua tentang keuangan, kas negara, BPK-nya dan lain-lain mungkin ditangani oleh Arus Teneteriatang beserta perangkatnya di bawah. Oh, Terus Arus Teneteriawang ini Menteri Pekerjaan Umum. Soal semua fasilitas masyarakat. fasilitas semua ya. Nah, inilah tadi yang menjadi tadi pejabat dari daerah ditarik ke pusat ibu kota kerajaan dan menjadi itu tadi di samping dia eksekutif mungkin dia legislatif juga. Jadi fungsinya itu dia juga menteri, dia juga menjadi itu legislatif daripada kerajaan ini. Adapun yang memerintah tadi pertanyaan, jadi siapa yang mengurusi daerah atau wilayah yang tinggalkan, yang tadinya Matua Pitu ini yang kemudian setelah menjadi Adok Pitu beralih fungsi dan meninggalkan daerah masing-masing. Nah itulah muncullah Sulewatang. Jadi ada pejabat baru dalam sistem pemerintahan dilantiklah Sulewatang Pasambeale mewakilkan diri pelaksana tugas. Inilah Sulewatang Pasambeale wakil diri dari tadi Arung ini, Matua ini menjadi Arung. Inilah Sulewatangnya yang menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. Jadi Sulewatang ini bertanggung jawab kepada Matua dan bertanggung jawab kepada daerah yang diwakilkan kepadanya oleh Matua tadi yang sudah menjadi Arung adat itu. Jadi pemerintahan itu sudah sistem sentralisasi, dan ada daerah-daerah juga yang kalau sistem sekarang mungkin otonomi khusus. Jadi ada beberapa daerah di Kerajaan Bone itu sistem pemerintahnya itu tadi otonomi khusus. Jadi di masa maaf sentilan kami dengar, informasi yang kami dengar, beliau tokoh kita dari sekolah Bapak Profesor Rashid kemarin saat menggelindingkan wacana otoda, beliau terinspirasi dari ini tadi sejarah ini. Beliau mempelajari tentang sistem pemerintahan Kerajaan Bone, akhirnya muncul inspirasi, ternyata sistem ini mungkin bagus atau layak diterapkan di masa sekarang di daerah ini. Dan alhamdulillah pemerintah menggodok, ternyata sesuai dan terbukti. Ya, peristilahan yang saya tangkap dari pembicaraan kita mengenai Matoa, berarti sebelum manusia di Mataja diangkat sebagai Arupon kesepakatan tujuh Matoa itu, dan dari pembahasan sebelumnya mengenai Arung Palangka atau Kerajaan Palangka, berarti jauh sebelum Manurungeri Mataja terdapat kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri di wilayah bumi ini. Nah, dari segi peristilahan, kepala pemerintahan pada saat itu ada dua yang saya tempatkan, bahwa ada yang bergelar Arung dan ada yang bergelar Toa. Apakah penyebutan tersebut membedakan atas orangnya atau bagaimana ini Bang? Saya tidak mengerti. Kenapa ada yang disebut sebagai Arung dan ada pula yang disebut sebagai Matoa? Sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan saya.
Negara Matoa sama-sama pemimpin ya, Garis Besar itu Matoa. Bedanya Matoa ini biasanya membawa sebuah kumpulan anak dan berapai. Jadi dia memiliki beberapa elemen di dalam kepemimpinannya. Ya mungkin yang dipimpin ini selevel ketua daripada kumpulan itu menjadi Matoa. Jadi Matoa adalah kumpulan kerajaan berkoalisi. Katakan sampai balik dari beberapa kerajaan yang bergabung, akhirnya muncullah 7 kelompok pemenang perang. Kelompok itu terdiri dari anggota-anggota kelompok. Satu kelompok inilah bergelar Matoa. Mungkin anggotanya tadi arung-arung tadi. Oh Ya. Arung-arung yang menjadi tadi berkoalisi menjadi sebuah kelompok, ini yang dipimpin oleh seorang Matoa. jadi pemimpin kelompok itu Itulah Matoa. Iya. Jadi kalau kita mau compare ya antara Matoa dengan Arung ini, mungkin Matoa ini lebih tinggi ya? Sebenarnya tergantung kelas kerajaan itu ya. Iya. Mungkin ada dalam satu arung atau kerajaan, tapi dia merupakan sebuah kerajaan besar. Contoh Palaka misalnya. Iya. Dia berdiri sendiri, yang membawa beberapa arung di bawahnya. Dia tidak bergelar Matoa, dia arung. Tapi kelasnya di masa itu besar. Sementara satu kelompok ini yang terdiri dari beberapa kerajaan yang dipimpin Matoa. Mungkin itu tadi di bawah itu memang banyak kerajaan kelompok-kelompok, tapi kelasnya atau wilayah kekuasaannya tidak sebesar yang tadi Palaka. Jadi mereka bersatu, bergabung, berkoalisi menjadi sebuah ini tadi kelompok yang dipimpin oleh Matoa. Yang dimana tadi mereka terdiri dari arung-arung yang membawa kerajaan-kerajaan masing-masing. Contoh Tanete Riawang. Jadi ada beberapa kerajaan yang bergabung di bawah koalisi tadi di Tanete Riawang yang dipimpin oleh Matoa Tanete Riawang. Yang dimana anggota kelompok Tanete Riawang ini di bawah oleh Matoa Tanete Riawang ini terdiri dari beberapa kerajaan yang dipimpin arung-arung tadi. Satu kerajaan dipimpin oleh arung atau datu. Nah, mereka bersatu, merasa senasib, merasa sebuah pemikiran, akhirnya mereka bergabung di bawah satu pimpinan itu Matoa. Karena mereka inilah setelah gencatan senjata akibat perang yang berkepanjangan dan rebellion, muncullah 7 kelompok pemenang perang yang masing-masing 7 ini dikepalai dipimpin oleh Matoa masing-masing. Ya, Sebenarnya itu satu Matoa memimpin beberapa. ya, ketua kelompok ya kalau sekarang, ketua koalisi kalau sekarang ya. Nah, sementara ratusan kerajaan yang lain itu masing-masing berdiri di atas dirinya sendiri, Palaka, Baroko, Kaju, Balian dan lain-lain yang tidak termasuk dalam koalisi Pitu Matoa tadi. Nah, jadi sebelum menurunnya Rimantaja dinobatkan atau hadir menurun di Bone, di kerajaan Bone, di wilayah kerajaan Bone sekarang ini terdiri dari ratusan kerajaan, banyak kerajaan tua. Itulah tadi yang menjadi cikal bakal nama daerah-daerah yang sekarang masih ada. Pationi, Bali, Boli, Barobo, Patiro, Sibulu, Cinenong dan lain-lain gitu. Jadi itu semuanya adalah kerajaan-kerajaan kuno sebelum menurunnya Rimantaja. Jadi sebenarnya banyak kerajaan banyak kerajaan di Bone pada saat itu sebelum lahirnya kerajaan Bone, betul sekali. Di luar daripada koalisi 7 Matoa tadi, kelompok di luar dari Matoa. Misalkan di daerah sana Soga, Pationi, Baju, Bakke, Menegalong, Cinong, itu semua mereka memiliki itu tadi panji-panji tersendiri, kerajaan tersendiri. Nanti di kemudian hari yang seperti abad kemarin, Raja Bone kuat kalah sudah Tarantula inilah mengadakan ekspansi besar-besaran di wilayah ini dengan bante tadi, porong-porong di sepi celah atau celah rebio inilah yang mengadakan ekspansi besar-besaran, di mana kerajaan-kerajaan yang tersisa atau tidak tercover dalam 7 kelompok Matoa tadi ini bisa bersih dengan kekuatan tadi perang militer. Ini mereka masuk di ekspansi militer, diplomatik, perkawinan, politik, akhirnya
wilayah-wilayah tidak tercover di luar tadi termasuk inilah masuk dalam peta kerajaan Tuhan. Kita kembali ke permasalahan Matoa Pitu dan Adat Pitu ya Bang. Buat di bawah pemimpin Arumpone, buat Tenrituku itu Sila Raja Bone, Ratu Bone yang ke-10 ya. Itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, seorang perempuan yang memiliki pemikiran yang cukup cemerlang pada saat itu saya rasa. Merubah sistem Matoa Pitu menjadi Adat Pitu, sehingga fungsi-fungsi pemerintahan akan berjalan dengan lebih profesional dan lebih terkontrol pada saat itu. Koordinasi betul-betul. Selain itu pencapaian yang selain daripada sistem sentralisasi dan desentralisasi ini, pencapaian apa lagi yang dicapai oleh Wata? Dan tadi saya katakan bahwa Ratu Bone ini merupakan sebuah ratu yang luar biasa ya, seperti kayak dikatakan tadi, beliau memiliki meraih pencapaian sebelum raja-raja sebelumnya. Di samping tadi merubah sistem pemerintahan dari desentralisasi sentralisasi, juga beliau seorang mungkin kalau sekarang intelijen ya, dimana saya katakan begitu, beliau menyelidiki Islam, dimana waktu itu gerilya Islam sudah mulai dengan adanya musuh selenge waktu itu, dimana ekspansi musuh selenge marak, Sopeng sudah diduduki, Siden wajib sudah ini, beliau 1611 itu beliau menyelidiki Islam itu seperti apa yang sebenarnya. Beliau menyelidiki, beliau ke Sidenre mempelajari tadi tentang Islam itu. Akhirnya beliau wafat di Sidenre, dan beliau bergelar Puat Kamatindra di Sidenre. Jadi inilah sebuah pencapaian luar biasa, di mana seorang ratu mau meneliti atau berkeinginan mencari tahu, meninggalkan kerajaannya, menuju kerajaan yang lain, untuk mengetahui sebuah kebenaran, sebuah fakta akibat isu yang muncul, isu politik waktu itu. Walaupun ini musuh selenge adalah visinya, tujuannya adalah mengislamkan Jazirah Sulawesi dengan perjanjian-perjanjian yang ada, tapi ini sebenarnya ada isu politik karena adanya ekspansi militer yang tadi terbungkus dari misi-misi Selenge. Ini seperti itu. Inilah menurut saya sebuah pencapaian luar biasa seorang ratu, seorang wanita, di mana mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, meninggalkan kerajaannya setelah beliau mempersiapkan sistem pemerintah yang sudah tangguh, di mana Matoa Pitu ditarik ke di Lalabata, ibu kota kerajaan, dengan sistem pemerintahan Adat Pitu, sehingga dia merasa aman meninggalkan, merasa aman meninggalkan kerajaannya dengan tadi sistem yang sudah beliau bentuk. Jadi ini sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya di masa itu. Seorang ratu yang bukan hanya seorang ratu, tapi dia memiliki tingkat intelektual yang luar biasa. Akhirnya dalam sejarahnya beliau menorehkan sebuah sejarah luar biasa, bahwa beliau wafat mangkat di Sidenreng dengan tujuan itu meneliti Islam. Dan menurut informasi sumber yang kami dapati, bahwa beliau memperdalam Islam, telah memeluk agama Islam di Sidenreng hingga akhir hayat Wata. Dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa sebelum pemerintahan Arumpone yang pertama di daerah Bone ini, banyak kerajaan-kerajaan yang muncul sebelum dari kerajaan Bone ini. Tapi karena besarnya mungkin pengaruh dan hegemoni daripada kerajaan Bone ini, sehingga kerajaan-kerajaan itu seakan tenggelam dan dengan bersinarnya kerajaan Bone tersebut. Nah, itu yang bisa saya tarik kesimpulan. Nah, dari pembicaraan kita mengenai Matoa dan
Matua Pitu dan Ada Pitu, apa yang bisa disimpulkan kira-kira? Alhamdulillah. Kesimpulan saya dari bincang-bincang kita sore hari ini bahwa pertama yang saya tarik bahwa Bone itu tidak mengenal gender ya. Dalam sistem pemerintahan, Bone memberi peluang baik itu laki-laki maupun perempuan jika layak dan pantas untuk memimpin kerajaan itu dengan berbagai syarat. Pertama, terus yang kedua, seorang Ratu Bone bukan hanya beliau terpilih karena mana atau karena memang kesempatan untuk itu memang tersedia buat kuota, tapi beliau juga aktif dalam pemerintahannya. Terbukti beliau merubah sebuah sistem tatanan yang sudah ada dari sejak Raja Bone pertama sampai dalam dirinya berani, maaf saya pakai kata berani, beliau merubah sistem yang ada dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Terus maaf, yang keberanian kedua beliau itu meninggalkan seorang ratu yang dalam istana mungkin apa yang kurang dalam ini tadi pelayanan, tapi rela meninggalkan kerajaannya, kalau dalam bahasa lalu itu negaranya, ke negara lain, Sedenreng, yang dimana di masa itu merupakan daerah ini tadi konflik politik yang panas dengan musuh asal lengang. Dan beliau itu tadi menerima Islam di sana. Jadi kesimpulan saya bahwa beliau bukan seorang ratu yang duduk cantik di istana mendengar bisikan-bisikan penasehatnya, laporan-laporan, tapi beliau dengan gentle keluar meninggalkan istana, meneliti ke daerah apa sih sebenarnya isu ini yang berkembang, biangnya seperti apa. Jadi tadi kesimpulan bahwa pertama gender Bone membuka. Yang kedua, seorang ratu ini kekuatan bukan cuma duduk cantik, tapi memang beliau betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan isu yang berkembang, dan turun langsung ambil itu tadi eksekusi di lapangan. Terus berikutnya bahwa seperti dikatakan tadi, sebelum menurun Rima Tajang hadir atau sebelum kerajaan yang bernama Bone ini muncul, sudah eksis di Bone ratusan kerajaan-kerajaan selain yang berkoalisi dalam kelompok Matua Pitu, juga ada ratusan kerajaan yang di luar daripada atau tidak tercover daripada ini tadi koalisi Matua Pitu. Jadi karena itu tadi perkembangan Bone dikatakan hemoglobin dan lain-lain, didukung militer dan lain-lain, akhirnya inilah Bone di kemudian hari berkembang melalui tiga. Pertama itu tadi Capak Kuali, ekspansi militer, terus Capak Lila, politik diplomasi, yang ketiga Capak itu perkawinan politik. Inilah pencapaian. Jadi seperti itu mungkin apa bincang-bincang kita di sore hari ini tentang kuota, tentang Matua Pitu, tentang tapi alhamdulillah sahabat Batara Aja Sekila channel, demikianlah bincang-bincang sejarah dan budaya kita pada sore ini bersama Kaya di Malarangan. Mudah-mudahan sahabat bisa terus mengikuti channel kami dan tetap mendukung channel kami. Adapun segala kekurangannya kembali kepada kami yang lemah, dhaif, dan dangkal dalam ilmu pengetahuan. Semoga ada berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo guys, jangan lupa dukung terus Batara Aja Sekila. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan dukung terus channel kami. Dah.